Jujur, ahli, peduli. Jangan pernah berhenti untuk mengembangkan potensi diri. Sesuai tuntutan profesi, kita harus dapatkan sertifikasi. Alhamdulillah, dari IAI dapat pengakuan BAP, bersertifikat akuntan publik. Itu menyokong untuk perjalanan profesi yang penuh warna. Jadi, bisa terlibat dalam penugasan dari BPPN sehubungan dengan restrukturisasi. Masih ingat toh? Nah, juga ada perikatan audit dari untuk dan atas nama BI, termasuk mendapatkan cover letter dari BPKRI saat mengaudit PT PAL Indonesia. Saat awal-awal konvergensi SAK dari IFRS, turut membantu IAI Jatim untuk memberikan pelatihan ke para kolega, peserta, ya dengan sendirinya di luar jam kerja ya. Itu juga mendorong kita untuk mau menerima sebagai narasumber dalam memberikan bimbingan teknis untuk PSAP 13, akuntansi pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Tidak hanya cukup di situ, juga membantu sebagai narasumber audit di SPI rumah sakit. Tentunya klien-klien yang pernah saya tangani tidak hanya BUMN, tapi juga swasta, baik swasta nasional maupun swasta multinasional. Apalagi koperasi, ya kita tetap harus peduli, tidak hanya porsi yang kuenya besar, tapi kita juga memperhatikan lingkungan kita. Jadi untuk PSAP 13 tadi, tentunya paham kan? Tidak hanya untuk puskesmas, tapi juga rumah sakit, baik rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit provinsi, bahkan rumah sakit umum pusat. Kita harus peduli. Begitu juga dengan klien-klien swasta. Industrinya tidak hanya terbatas pada real estate, tapi juga konstruksi. Tidak hanya jasa, tapi juga di pabrikasi. Bahkan untuk perkebunan dan industri farmasi. Kita harus peduli. Dan tidak hanya yang sektor profit oriented, tapi juga entitas non-laba. Di SAK IAI telah mengesahkan mengenai perubahan penomoran PSAK, juga ISAK. Ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Jadi kita mesti rujuk pada referensi yang diaju. Jadi PSAK yang merujuk ke IFRS dimulai dengan angka 1. Disertai dengan nomor referensi IFRS yang bersangkutan. Begitu juga untuk PSAK yang merujuk pada IAS diawali dengan angka 2, diikuti dengan nomor IAS yang bersangkutan. Nah, bagaimana dengan yang PSAK lokal? Ada hanya di Indonesia, misalnya kombinasi bisnis kepentingan sepengendali. Sebelumnya kan PSAK 38 tuh ya. Nah, mulai tahun 2024 diawali dengan angka 3 karena itu hanya berlaku di Indonesia. Jadi untuk PSAK 38 berubah menjadi PSAK 338. Kalau yang syariah dimulai dengan angka 4. Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan itu berubah menjadi PSAK 115. Begitu juga dengan sewa menjadi 116. Nah, bagaimana dengan imbalan kerja? Menjadi PSAK 219. Jadi 2 itu IAS, kalau 1 IFRS. Banyak lagi yang harus kita perlu perhatikan. Intinya, jangan pernah berhenti. Tapi tetap harus sadar diri, harus selalu mensyukuri setiap kehendak Ilahi. Jangan pernah berhenti. Salam sehat
untuk bule, pak, lek semuanya. Matur nuwun.